Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salah satu modus dari klan Balawi membela nasab blangsaknya adalah mereka berusaha membatalkan hasil penelitian Hadi Amili dan kawan-kawan. Oke, dataset itu hasil penelitian loh, nggak harus dipublikasi. Karena yang dihasilkan dari Hadi Amili kan raw data. Ada SNP, ada STR, silahkan diuji sendiri habis itu. Dia nggak berkepentingan untuk mempublikasikan sebagai paper karena nggak ada novelty-nya. Itu kan terapan. Jadi kewajiban klan Balawi dan mukibinnya yang bego-bego itu adalah membuktikan bahwa Ubaidillah itu makhluk historis dan makhluk biologis. Nggak usah ngurusi penelitiannya orang lain. Kalau JFGC 10.500 itu jarak genetiknya sesuai dengan kitab suci. Kenapa? Kalau kita pakai laju mutasi genealogi, maka jarak mereka dengan Nabi Ibrahim itu sekitar 4.600. Kalau pakai jarak mutasi evolusi sejauh-jauhnya itu 5.900. Jadi Nabi Ibrahim itu rentang itu. 5.900 itu bisa jadi bukan Nabi Ibrahim, tapi kakek buyutnya Nabi Ibrahim pun masih boleh. Berarti kakek bersamanya Cohen yang di layar ini dengan Bani Ali yang J1 itu di bawah 5.900 kakek bersamanya. Antara 4.600 sampai 5.900. Nah, Hadi Amili ini mengklaim keturunan Nabi. Dia juga kisahkan waktu menyusun haplotype-nya Imam Ali itu dia memakai klan-klan yang buku nasabnya dia percayai 95%, derajat kepercayaannya 95%, artinya dia menggunakan prosedur statistik. Sekarang buku nasabnya Balawi, derajat kepercayaannya berapa? Nggak ditulis. Hadi Amil itu tahu bahwa walaupun klan yang paling paling diyakini itu ada kemungkinan kemasukan intrusi ada. Saya melihat ada Bani Kota ada di J2 aja ada, walaupun cuma satu orang. Aneh. Tapi satu orang cuma. Jadi tugasnya Balawi bukan menegasikan penelitiannya orang lain. Dia harus menghasilkan penelitian dari sisi sejarah. Itu dia harus punya bukti primer, membuktikan bahwa Ubaidillah ini manusia, seorang tokoh. Perkara tokoh ini bajingan atau seorang wali itu urusan interpretasi. Yang penting Ubaidillah itu ada bukti primernya, bukti sejamannya. Nggak peduli itu pecahan beling, tablet liat atau tanah liat, atau kalau dia perompak sisa rampokannya yang ada sidik jarinya atau apalah gitu. Itu tugas pertama. Tugas keduanya membuktikan bahwa Ubaidillah ini, keturunan Ubaidillah sekarang itu punya jarak genetik dengan Cohen dan punya jarak genetik dengan Bani Adnan yang lain, itu sesuai narasi kitab suci dan narasi tradisi oral bangsa Arab. Misalnya dengan Bani Tamim, itu harus ketemu Sayyid Adnan yang jaraknya cuma 21 generasi dengan Nabi. Kalau dengan Bani Cohen itu sesuai dengan manuskrip yang ditemukan oleh Pangeran Jedevdor, walaupun manuskripnya udah punah ya. Itu kan Pangeran Jedevdor di zaman dinasti keberapa? Ketiga ya. Pangeran Jedevdor kan anaknya Raja Khufu, bahwa dia menemukan papirus yang distempeli oleh Raja Neferkasokar yang menerangkan Raja Neferkasokar mengatasi kekeringan di Sungai Nil dengan mendirikan kuil-kuil, memperbaiki semua kuil tanpa kecuali, nggak boleh lewat satupun atas petunjuk mimpi. Nah itu penting. Kalau mereka berusaha menafikan JFGC 10.500 itu haplogrup Imam Ali atau itu salah metode itu. Kalau dalam sains kita butuh membanding. Kalau kamu menunjukkan punya orang lain salah, punyamu harus lebih benar. Nah, punya mereka aja cuma ahli
cuma modal buku nasab yang persekongkolan ahli nasab mereka, tidak ada bukti primernya bahwa Ubaidillah itu tokoh sejarah. Bukti sekunder itu harus ada bukti primernya loh. Kalau bukti sekunder tanpa bukti primer itu namanya kegagalan epistemologis. Bukti sekunder itu, sumber sekunder itu kan digunakan untuk menginterpretasi bukti primer. Bukti primernya itu yang penting, Ubaidillah ada, hidup, dan seorang tokoh. Perkara dia bajingan atau wali, itu tergantung interpretasinya. Seperti kasus misalnya, Raja Keerlangga, itu diceritakan juga di Pararaton. Tapi kan ada prasasti zamannya Raja Erlangga. Ya kan? Atau Raja Jayabaya punya kisah sastra yang apa sih, yang nyebar ke kisah cinta yang nyebar sampai ke seantero Asia Tenggara, itu antara kisah dia ketemu istrinya, itu kan dijadikan kisah sastra tuh. Sastra itu nggak bisa jadi bukti, tapi bahwa ada prasasti Raja Jayabaya, kisah menikahnya dengan permaisurinya itu ada. Nah, Ubaidillah, bukti sejarah dia pernah hidup dan seorang tokoh yang sejaman dengan hidupnya mana, itu tunjukkan. Nggak usah ngurusi penelitian Hadi Amili. Hadi Amili itu sudah sesuai dengan prosedur ilmiah. Dia mengklaim sebagai Al-Hasani, dia mencari sepupu-sepupunya yang Al-Husaini, kemudian yang Arnani, kemudian yang Kohanim, bahkan dia mengumpulkan Kohanim dari dua cabang. Yang satu JZS 2121, yang satu JY3088. Dikumpulkan itu, satu cabang dari JL862, dikumpulkan semua, biar kami yang mengerti genealogi, itu bisa menghitung jarak genetiknya. Sesuai kitab suci enggak? Maka Ba'alawi ini apa yang dikerjakan? Orang nulis buku aja nggak tahu cara menulis dalam bahasa formal. Makanya saya nggak nanggapi buku pembelaan nasab Ba'alawi itu sampah itu. Tidak tahu cara menulis dalam bahasa formal. Makanya saking memalukannya kan ngasih pengantar dari banyak tokoh. Kalau benar itu satu tokoh aja cukup. Dari banyak tokoh itu menunjukkan mereka nggak pede dengan yang ditulisnya. Karena apa? Gaya penulisannya aja udah sampah. Padahal ada Hanif Alatos yang udah S2 di situ. Udah ya, jadi itu. Kewajiban Ba'alawi adalah menyediakan data bahwa GY32612 itu adalah haplogrupnya Nabi Ibrahim. Karena GY32612 itu kan udah dari 7.000 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim nggak sampai 7.000 tahun yang lalu. Terus ada cabang G juga, cabangnya GY32612, yang itu haplogrupnya Nabi Isa dan haplogrupnya Nabi Ismail. Terus ke bawahnya. Jadi haplogrup cabang GY32612 itu harus ada terus sampai ke bawah. Yang jarak genetiknya kami bisa hitung. Itu untuk membuktikan Ubaidillah adalah makhluk biologis. Kalau Ubaidillah adalah tokoh historis, ya tunjukkan bukti primernya. Bukti primernya itu yang penting membuktikan Ubaidillah itu ada. Masalah dia itu wali atau bajingan, itu tergantung interpretasi yang nulis sumber sekundernya nanti. Gitu ya. Jadi bukti primernya minimal itu menunjukkan Ubaidillah itu ada, hidup, kentut, kawin, jadi tokoh. Kenapa dia ditokohkan? Dan bukti biologisnya adalah dia punya jarak genetik dengan Kohanim dan juga dengan Bani Adnan sesuai dengan narasi kitab suci. Itu kewajiban Ba'alawi. Kalau dia nggak bisa menunjukkan bukti itu, berlaku hukum silet Hitchens. Klaim yang tidak ada buktinya ditolak aja, masukin tempat sampah. Nggak usah kita ikut meneliti sebenarnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.